Hai semuanya, di video kali ini saya mau bikin jajanan enak, laris manis, disukai anak-anak, jadi rebutan di sekolah. Cara membuatnya mudah, bahan-bahannya juga simpel dan ekonomis, tanpa mixer, tanpa oven. Rasanya enak banget, bikin ketagihan. Nah, bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang digunakan? Yuk simak terus videonya sampai selesai. Pertama-tama, siapkan wadah. Masukkan 250 gram tepung terigu atau setara dengan 25 sendok makan, 2 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh ragi instan. Lalu aduk bahan kering ini sampai tercampur rata. Setelah tercampur, lanjutkan pecahkan 1 butir telur lalu diaduk-aduk lagi ya. Berikutnya, masukkan 110 ml susu cair. Ini saya peroleh dari setengah bungkus susu bubuk saset yang ditambahkan air. Masukkan secara bertahap, lalu diaduk sampai tercampur rata. Lanjut, masukkan lagi sisa susu cairnya. Masukkan sedikit demi sedikit. Tujuannya supaya nanti adonannya tidak kelembekan. Nah, ini semua susu cairnya sudah saya masukkan dan lanjut aduk menggunakan tangan supaya lebih tercampur rata. Uleni adonannya setengah kalis. Lanjut tambahkan 2 sendok makan margarin. Jangan terlalu muncung atau setara dengan 30 gram. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu uleni lagi sampai tercampur rata dan adonannya kalis. Uleni terus sampai adonannya benar-benar kalis. Tandanya kalis terlihat seperti ini ya. Adonannya sudah menyatu, tidak lengket lagi di tangan dan hasilnya mulus. Teman-teman bisa lihat adonannya tidak lengket di tangan dan di wadah. Ini tandanya sudah kalis. Kemudian bulat-bulatkan adonan, lalu pindahkan ke wadah, tutup dan istirahatkan selama kurang lebih 60 menit atau sampai mengembang. Setelah diistirahatkan, adonannya mengembang 2 kali lipat. Kempeskan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam, lalu satukan lagi adonannya. Kalau dirasa masih lengket di tangan, teman-teman bisa olesi tangannya dengan minyak atau margarin, lalu satukan lagi dan bulatkan seperti ini. Kemudian pindahkan ke alas kerja yang sebelumnya sudah ditaburi tepung terigu supaya tidak lengket. Lanjut bagi adonan. Saya potong menjadi 4 bagian. Setelah dibagi 4, masing-masing akan dibagi lagi menjadi 4 bagian sama besar. Kalau mau ditimbang juga boleh ya. Saya kira-kira saja. Lakukan seperti ini sampai selesai. Nah, hasilnya jadi 16 potong. Kemudian pipihkan dan bulat-bulatkan adonannya sampai mulus seperti ini. Nah, ini semuanya sudah dibulatkan. Tutup dengan kain lalu istirahatkan lagi selama 10 menit. Nah, setelah diistirahatkan, adonannya mengembang gembul-gembul seperti ini. Kemudian ambil yang pertama kali dibulatkan, masukkan ke dalam cetakan yang sudah diolesi margarin. Pipihkan satu persatu adonan seperti ini. Lakukan sampai selesai. Setelah dipipihkan, tusuk-tusuk menggunakan garpu supaya adonan tidak menggelembung. Selanjutnya, olesi atasnya dengan saus sambal. Jangan terlalu banyak, tipis-tipis saja. Kalau mau pakai saus tomat juga boleh, disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Untuk topping, saya pakai sosis. 1 sosis dipotong menjadi 2 bagian. Kalau mau lebih ekonomis lagi, bisa dibagi lagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya, saya juga menambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis atau bisa diganti dengan daun seledri. Tambahkan lagi saus sambal di atasnya. Dan yang terakhir, tambahkan mayones supaya rasanya lebih enak dan tampilannya juga menarik. Lakukan sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, pizza mininya siap dipanggang. Siapkan tatakan panci seperti ini supaya panasnya merata dan matangnya juga merata, tidak ada yang gosong. Tutup lalu masak sampai matang dengan api paling kecil. Masak sekitar 15-20 menit. Nah, ini dia teman-teman, pizza mininya sudah matang.
Hasilnya cantik banget, menarik, dan gembul menul-menul. Ini benar-benar rekomendasi banget untuk dicoba, cocok untuk ide jualan di sekolah-sekolah. Langsung saja keluarkan semuanya, mengeluarkannya mudah, tidak lengket sama sekali. Untuk masak yang kedua tidak perlu diolesi margarin lagi, langsung saja masukkan adonannya. Nah, ini dia teman-teman, pizza mini sosisnya sudah matang semua. Hasilnya sangat cantik, menarik, gembul menul-menul, cocok banget untuk ide jualan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita coba ya. Dari tampilannya sangat cantik, menarik, matangnya juga merata, tidak ada yang gosong. Bagian bawahnya seperti ini, warnanya cantik. Ini langsung saja kita potong. Wah, ini teksturnya empuk banget. Lembut, dalamnya seperti ini ya, dan ini langsung saya coba. Enak banget teman-teman. Rotinya itu empuk, lembut, ditambah topping sosis keju benar-benar bikin ketagihan. Teksturnya yang lembut, tidak keras sama sekali. Ini benar-benar bikin nagih walaupun tanpa mixer, hanya dioleni dengan tangan. Nah, bagaimana teman-teman? Gampang banget kan cara buatnya? Bahan-bahannya simple, ekonomis, cocok banget untuk ide jualan. Selamat mencoba!